Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan-kenikmatannya. Salah satunya adalah nikmat sehat. Alhamdulillah semoga kita dalam keadaan sehat dan kita bisa belajar bersama walaupun tentunya masih dalam keadaan daring. Tetapi mudah-mudahan kita tetap bersemangat di dalam belajar, di dalam mempelajari ilmu sehingga nantinya ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini apa yang nantinya disampaikan bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita akan lanjutkan kembali pelajaran ulumul hadis dan kita sampai pada al-muttarib yaitu di halaman 16. Silakan bisa dibuka kitabnya atau buku panduannya karya Syekh Utsaimin dengan kitab Al-Mustalahul Hadis. Al-muttarib. Ya, al-muttarib di sini maknanya adalah berbenturan. Maksudnya berbenturan di sini adalah ketika ada sebuah hadis yang ternyata banyak periwayatan-periwayatannya dan berselisih di dalam sanadnya. Baik, yang pertama di sini ada ta'rifuhu. Kita akan belajar tentang definisinya, apa itu muttarib. Kemudian yang kedua, hukmuhu, hukumnya. Bagaimana hukum ketika hadis tersebut muttarib. Ya, kita kembali ke bagian yang pertama yaitu al-muttarib. Al-muttaribu, apa itu al-muttarib? Makhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi aw matanihi wa ta'addara al-jam'u fi dzalika wa tarjih. Di sini muttarib maknanya adalah hadis makhtalafa ar-ruwat yang para perawinya itu berselisih. Ikhtilaf, berbeda pendapat. Fi sanadihi aw matanihi, di dalam sanadnya atau matannya. Jadi matannya serta sanadnya itu berselisih dan hadisnya banyak periwayatannya dan para perawinya berselisih di sini. Wa ta'addarul jam'u fi dzalika wa tarjih, serta tidak akan mungkin melakukan kompromi. Ya, ta'addarul jam'u, tidak ada undur untuk mengumpulkan semua perbedaannya. Wat tarjih, dan tidak mungkin juga untuk merojihkannya karena semuanya kuat. Ada banyak perawi yang berselisih atau jalur periwayatan yang berselisih, tetapi semuanya sama-sama kuat. Ini nanti sulit. Ya, ta'addarul jam'u fi dzalika wa tarjih. Tidak mungkin melakukan kompromi dan juga tarjih atau memilih yang lebih kuat. Misaluhu, contohnya di sini, ma ruwiya an Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam araka shibta qala sayyabatni hudu wa akhwatuha. Araka shibta qala sayyabatni hudu wa akhwatuha. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, araka shibta, saya melihat engkau telah beruban. Qala, maka beliau bersabda, sayyabatni hudu wa akhwatuha, aku dibuat beruban oleh Hud wa akhwatuha, dan kawan-kawannya dan surat-surat lainnya
Ya, Hud di sini maksudnya adalah surat Hud yang memiliki kandungan semisal dengannya. Ya, jadi dibuat beruban oleh Hud, maksudnya adalah surat Hud, dan juga surat-surat lain yang memiliki kandungan semisal dengan surat Hud. Itu maksud daripada hadis ini. Faqad ikhtalafa fihi, maka sungguh berselisih fihi di dalam hadis ini ala nahwi asyrati aujuh di sini. Ada lebih dari 10 macam, 10 bentuk perbedaan. Faruya mausulan, di antaranya diriwayatkan secara mausul, wa mursalan, ada juga yang diriwayatkan secara mursal, waruya min musnadin Abi Bakar, dan diriwayatkan juga dari musnad Abu Bakar, wa Aisyah, dan juga dari Aisyah, wa Sa'ad, dan Sa'ad, ila ghairi dalik, dan juga yang lainnya, ya, berbagai perbedaan yang lainnya, minal ikhtilafat, dari perbedaan-perbedaan, allati la yumkinul jam'u bainaha walat tarjih, yang tidak mungkin untuk mengumpulkannya, untuk mengkompromikan, dan tidak pula menentukan pilihan yang lebih kuat, ya, walat tarjih. Karena tarjih itu memilih yang rojih, ya, tidak mungkin memilih yang rojih karena sama-sama kuatnya. Kemudian yang berikutnya, fa'in amkanal jam'u wajaban tafal itrob. Fa'in amkanal jam'u wajaban tafal tirob. Jika kompromi dapat dilakukan, ya, jika mengumpulkannya itu bisa dilakukan, wajaban tafal itrob, maka wajib dikompromikan dengan pengkompromian tersebut yang statusnya adalah ittirob. Ya, misaluhu, contohnya adalah ikhtalafa ar-riwayat fima ahrama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Sebagaimana contohnya adalah perbedaan riwayat tentang ihramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat haji wada'. Fa fi ba'dihha, dan di antaranya, ya, sebagainya, annahu ahrama bil hajj. Sebagian riwayat disebutkan bahwa beliau melakukan ihram untuk haji. Wa fi ba'dihha, dan di antaranya lagi, annahu tamattu'. Ya, di antaranya lagi sebutkan bahwasanya beliau melakukan haji tamattu'. Wa fi ba'dihha, dan di antaranya yang lainnya, annahu qarnu atau qarana bainal umrah wal haji, yaitu beliau melakukan kiron. Ya, di sini menggabungkan antara umrah dan juga haji. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wala tanaqud baina dzalika fa innahu tamatta' qaran wa afrada a'malul hajj wa qarana bainan naskain al-umrah wal hajj, fakana qarana bi'tibari jam'ihi an-nuskain wa mufradan bi'tibari qisar ala ahadit tawafain wa sa'yain wa mutamatti'an bi'tibari tarafahu
bitarki ahadits safarain. Al-Imam Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wala tanaqud, tidak ada pertentangan baina dzalika, antara riwayat-riwayat tersebut. Ya, karena beliau juga melakukan at-tamattu', fa innahu tamattu'. Karena beliau Rasulullah melakukan tamattu' seperti tamattu', qiron dan juga ifrad. Amalul hajj. Ya, sebagai amalan-amalan haji. Kemudian beliau juga wa qarana bainan naskain al-umrah wal hajj. Beliau juga melakukan qiron, ya, penggabungan antara manasik umroh dan juga haji. Jadi beliau melakukan haji qiron karena beliau menggabungkan dua manasik. Ya. Karena beliau menggabungkan manasik qarana bi'tibari jam'ihi naskain, ya, dua manasik yang beliau gabungkan, yaitu haji dengan umroh. Wa mufradan, dan beliau Rasulullah juga melakukan ifrad. Ini tentang macam-macam haji. Ya, tentang macam-macam haji, ada haji qiron, kemudian ada tamattu, ada ifrad. Melakukan ifrad karena hanya melakukan satu tawaf saja. Ya, bi'tibari iktisarihi ala ahadits tawafain. Satu tawaf, wasa'yain. Satu sa'i. Wa mutamatti'an, dan beliau juga melakukan tamattu karena keserangan beliau. Ya, keserangan beliau yang hanya melakukan satu kali safar. Ya, mungkin ini kurang lebihnya. Mungkin masih banyak kekurangan di dalam menjelaskannya. Dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan mengulang kembali pembahasannya, karena ini saling berkaitan dengan pembahasan yang akan datang, masih tetap dalam judul yang sama, yaitu ittirab. Ya, karena waktunya sudah cukup, saya kira kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.